Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama channel Lapi Weekends TV Edukasi Cryptocurrency. Oke, selamat pagi semuanya, para pioner Indonesia. Semoga sehat selalu. Dan pada konten kali ini, teman-teman, saya akan mereview dan mereaction news ya yang menyangkut masalah P-Network. Bahwasannya kita akan reaction berita tentang terobosan Nicholas Kokalis terhadap P-Network, dan itu merupakan dianggap suatu fenomena yang aneh dan langka, yaitu dari revitalisasi kripto. Jadi dianggap revitalisasi kripto yang dilakukan oleh Dr. Nicholas Kokalis ini merupakan fenomena yang aneh dan langka yang tidak terpikirkan oleh pakar-pakar kripto lainnya. Tentunya kita apresiasi dengan kejeniusan beliau, kedua dokter pendiri P-Network ini, Nicholas Kokalis dan Xiang Diaopan, kedua dokter alumni Oxford, memang jenius dan luar biasa sekali. Dan dia melakukan revitalisasi kripto yang cukup unik, yang tidak pernah dan juga tidak sama dengan kripto-kripto lain. Dari segi memperoleh koin itu dengan menambang memakai ponsel, dan juga hasil dari penambangan itu bukan hanya suatu permainan yang tidak bisa dijadikan suatu pendapatan yang menjanjikan, tetapi hasil dari penambangan itu betul-betul real, bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan ini sudah dibuktikan oleh pioner Indonesia dan juga seluruh negara. Mereka para pejuang-pejuang P-Network sudah menikmati hasil apa yang mereka perjuangkan selama 6 tahun ini, dan ini nyata dan juga betul-betul Bitcoin atau P-Network ini sudah menjadi cryptocurrency atau digital money yang sah, yang sudah bisa dijadikan alat pembayaran dari seluruh sektor, mulai dari properti, kendaraan, kebutuhan rumah tangga, elektronik, dan sampai kebutuhan sehari-hari. Nah, revitalisasi kripto inilah yang diciptakan oleh Kokalis menarik perhatian dunia, tentunya dari kalangan dunia kripto, sehingga banyak yang merapat, perusahaan-perusahaan besar, pada komunitas P-Network ini. Itu pasca diluncurkan domain P, dan itu merupakan terobosan brilian yang dilakukan oleh Kokalis untuk menarik perhatian dunia, sehingga perusahaan-perusahaan besar dan konglomerat-konglomerat besar di Amerika maupun di negara luar, mereka itu sedang mensoroti yang namanya Bitcoin itu apa dan masa depannya bagaimana untuk masa yang akan datang. Tentunya teman-teman, bagi kita komunitas P-Network, tetap positive thinking dan ingat bahwa Kokalis tidak lepas dari inovasi-inovasi baru. Tentunya akan diluncurnya lagi untuk masa akan datang, ya, terobosan-terobosan yang brilian yang terus menarik perhatian para investor. Nah, mengapa revitalisasi kripto yang dilakukan Dr. Kokalis ini
merupakan dianggap sebagai fenomena yang aneh dan langka karena P-Network telah merevitalisasi tatanan dunia kripto. P-Network adalah cryptocurrency yang berdasarkan protokol stellar. Sebelum migrasi atau mainnet ini, pro dan kontra dan juga scammer ya yang dilontarkan oleh puder-puder bahwasannya P-Network ini merupakan bukan cryptocurrency, tetapi suatu permainan atau sistem jaringan MLM, multi-level marketing, yang menganut sistem skema Ponzi, yang dianggap hanya sesuatu yang sia-sia yang dilakukan penambangan itu dan tidak akan bisa dipergunakan sebagai digital money. Ternyata dibuktikan oleh Kokalis bahwa Bitcoin listing di 5 bursa pada tanggal 20 Maret 2025 dan ini merupakan bukti nyata bahwasannya Bitcoin betul-betul cryptocurrency dan digital money. Mengapa dikatakan bahwasannya P-Network atau koin P ini dianggap fenomena yang aneh dan langka? Karena dari segi penambangannya yang unik, yang tidak terpakaikan oleh koin-koin lain. Nah, ini grafiknya, bahwasannya P-Network di tengah-tengah, lantas bisa diakses dan bisa untuk pembayaran ke properti, ya, ke dolar, ke Bitcoin, dan semua akses. Jadi ini sebagai ilustrasi ya, bahwasannya P-Network itu atau Bitcoin itu next time seperti ini paradigmanya. Lantas menambangnya melalui ponsel ya, yang dianggap unik karena P-Network ini ditambang melalui ponsel pintar saja, tidak begitu memakai perangkat keras yang mahal, dan juga dengan melalui aplikasi Pi ditambang semacam hadiah atas kontribusi Anda dalam membangun mata uang komunitas koin dan meningkatkan jumlah pengguna. Peluncuran aplikasi Pi dilakukan pada tanggal 14 Maret 2009, 6 tahun yang lalu ya. Aplikasi Pi sangat aman karena didukung oleh Google Play dan Apple Store. Artinya dia secara regulasi di negara masing-masing itu aman, patuh kepada regulasi. Kalau tidak patuh pada regulasi tentunya tidak akan ada di Play Store. Dia pasti di-kick oleh negara masing-masing. Kalau dia ilegal pasti biasa pakai website untuk mendownloadnya, tidak bisa masuk Play Store. Karena kalau di Indonesia, OJK dan Bapepti, kalau tidak sah, maka dia akan di-kick dari Play Store. Seperti dulu ada yang namanya Pinet, terobosan dari Malaysia. Pertama-tama masuk di Play Store, lantas lama kemudian menyangkut masalah regulasi, di-kick dari Play Store, dan situ mulai hancur. Nah, tapi kalau P-Network, tidak. Nah, aplikasi ini sederhana dan tidak menggunakan baterai lebih dari 1%. Semua aksesibilitas yang diberikan ke aplikasi ini ya, ada 3 hal. 1, akses internet. 2, akses buzzer atau buzzer. Ketiga, akses nama kontrak. Nah, dan tidak cukup situ saja. Setelah sukses penambangan, P-Network ya, setelah migrasi ke YC dan membuktikan pada komunitas bahwasannya terobosan yang ia lakukan itu real dan nyata dan betul-betul bisa diperdagangkan Bitcoin itu di bursa. Artinya benar-benar cryptocurrency ya, yang mempunyai nilai tinggi dan masa depan yang cerah untuk masa yang akan datang. Di samping itu pula, Kokalis langsung pada tanggal 14 Maret 2025 pasca P-Day ya, setelah Bitcoin listing di 5 exchange sudah bisa diperdagangkan,
dan migrasi manage yang terakhir untuk memindahkan hasil tambang ke wallet, dan juga langsung diadakan ya PIPES, festival besar untuk 2025 ini, untuk menguji bahwa Bitcoin benar-benar sebagai digital money bisa dijadikan alat pembayaran, langsung dipraktekkan di komunitas besar Bitcoin untuk membeli segala produk, segala barang dan jasa bisa dibeli pakai Bitcoin. Dan juga sambil meluncurkan P-Network Domain P ya, sebagai alamat website yang inovasi baru yang bisa terkonektivitas dengan sistem blockchain di atas website-website yang tradisional yang menggunakan akhiran.com, .net, dan juga .etc. Dengan akhiran P ini merupakan suatu domain yang terobosan baru yang dikeluarkan oleh P-Network, dan ini menarik antusias para pengusaha besar di seluruh mancanegara dan juga perusahaan-perusahaan besar. Sampai-sampai Samsung ya menawar domain P ini sampai 45.000 US dollar. Dan juga perusahaan Amazon, ya Tesla, dan lain-lain banyak sekali yang merapat, termasuk perusahaan lokal provider Indonesia dan juga provider luar ya. Nah, tentunya seperti Indosat, Telkomsel, Smartphone, dan banyak lagi mereka mengincar domain P yang dikeluarkan atau yang diproduksi oleh P-Network. Dan ini salah satu jembatan untuk membawa komunitas P-Network semakin terkenal dan semakin viral, dan ini juga merupakan suatu jembatan untuk mengikat para investor-investor besar untuk bergabung kepada P-Network, dan bisa berpotensi akan membesarkan nama P-Network, komunitasnya, dan juga efek dari banyaknya pengusaha dan investor masuk, maka harga P-Network akan menjadi semakin mahal dan semakin meningkat untuk masa yang akan datang. Terima kasih. Semoga informasi yang edukasi saya berikan ini mohon maaf, dan jangan lupa dibantu saya, like, share, serta komen, dan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.